kemungkinan besar lo yang ngeklik video ini lagi ada di fase mempertanyakan diri lo sendiri setiap hari. Mulai dari mungkin tujuan hidup atau overthinking gitu ya, tentang kayak hidup gue tuh kedepannya mau kayak gimana sih? Bahkan yang sampai mungkin lo ngerasa stres sih gara-gara hal ini. Tapi ya ini adalah hal yang wajar ya, dan sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya dibiarin ya nanti bakal berdampak negatif. Gue cuman mau ngasih tahu aja sih di video ini bahwa sebenarnya krisis ini tuh bisa lo lewatin. Yang penting lo belajar mulai dari tipe-tipenya dulu. Oke? Nah, kalau lo penasaran sama tipe-tipe krisis, lo simak penjelasan di video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Singkatnya, kondisi lo mempertanyakan kembali tujuan dan gimana alur hidup lo itu disebut fase quarter life crisis. Nah, kalau menurut peneliti, Dr. Oliver Robinson dari University of Greenwich, sebenarnya ada 2 tipe quarter life crisis. Nah, ini yang biasanya dialami oleh orang-orang di umur 20-an. Yang pertama adalah locked out, yang kedua adalah locked in. Kita mulai bahas dari yang pertama, locked out. Locked out ini adalah ketika lo ngerasain semangat nih awal-awal, tapi tiba-tiba jadi nggak semangat gitu sama sesuatu. Dan tujuan ini sebenarnya bisa karir atau hubungan romantis ya. Tapi bukannya lo mencapai tujuan tadi atau malah makin deket, tapi lo malah ngerasain kayak setelah dijalanin tuh hal yang sebaliknya. Dimana lo malah kecapean, stres, dan juga nggak semangat lagi gitu. Kayak misalnya lo udah semangat sama satu hal nih. Misalnya lo semangat pengen belajar gitar, tapi tiba-tiba setelah ngejalanin jadi nggak semangat aja gitu. Nah di tipe ini lo mungkin ngerasa kayak ada tembok tinggi gitu yang ngehalangin lo buat mencapai tujuan lo itu. Dan kayaknya susah banget sih buat dilewatin. That's why lo semacam kekunci di luar. Nah, makanya namanya locked out. Kalau yang kedua namanya adalah locked in. Kalau locked in, ini adalah tipe yang biasa dirasain ketika lo udah berkomitmen untuk ngelakuin sesuatu. Misalnya lo masuk ke pekerjaan baru atau hubungan yang baru. Tapi bukannya ngerasain seneng, yang lo rasain malah kebalikannya. Bahkan gak jarang malah lo kerasa terjebak. Nah, jadi kekunci di dalam. Locked in. Perasaan kejebak ini kadang-kadang ngebuat lo ngejalanin hidup yang lo rasain ini ya kayak bukan diri lo aja gitu. Jadinya lo jadi nggak nyaman, jadi stres, dan ya that's why lo ngerasanya kekunci di dalam. Gitu, makanya namanya locked in. Tapi kedua tipe ini, baik itu locked out ataupun locked in, itu sebenarnya bisa lo lewatin kok gitu. Nah, cara paling simple untuk ngelewatinnya, yang pertama adalah refleksi sih. Jadi kayak lo coba refleksi dulu aja. Kira-kira apa sih yang bisa lo lakuin gitu. Dan kayak kenapa sih lo ngerasa nggak nyaman, pokoknya refleksi dulu aja. Dan biasanya sih orang-orang ya akan bisa untuk dapat solusi. Dan biasanya mereka ketika di fase refleksi akan berusaha buat nyari solusi juga sih untuk melewati si quarter life crisis ini. Sampai pada akhirnya kita bisa tiba di sebuah fase baru di mana kita jadi belajar hal baru gitu soal diri kita, soal tujuan kita, dan soal apa yang kita mau sebenarnya. Kalau misalnya sekarang lo lagi mengalami QLC, terus lo udah refleksi, misalnya lo ngerasa nggak ada solusi nih yang bisa lo temuin. Nah ini sebenarnya ada hal yang wajar, tapi yang gue bilang, meskipun ini wajar, kalau lo biarin ya nanti lo jadi telat gitu. Lo jadi bukan hanya telat tapi juga ngerasain dampak buruknya. Nah hal-hal kayak gini tuh ironisnya ya memang jarang sih atau bahkan gak pernah kita pelajari di sekolah. Nah that's why kalau saran gue, lo belajar aja sih di 1%. Gue sih sangat menyarankan lo untuk ikut webinar 1% aja. Dimana kita tuh bakal ngebahas soal quarter life crisis. Nah ini bakal diadain di hari Sabtu 5 Juni 2021 nanti. Dimana nanti bakal ada gue, Evan, dan juga Kak Hani selaku psikolog 1%. Kenapa gue menyarankan lo untuk ikut webinar ini? Karena ya kayak yang gue singgung di awal gitu, kalau QLC ini bisa aja berdampak negatif. Dan kalau misalnya lo refleksi terus belum nemu, misalnya let's say ya udah berminggu-minggu lo belum nemu solusinya, saran gue sih lo ikut aja biar lo bisa paham gitu cara mengatasinya dengan tepat tuh yang kayak gimana. Dan ngatasin QLC juga sebenarnya butuh berbagai macam hal lain. Yang gue bahas di sini mungkin masih secuil doang. Yang sebenarnya masih banyak nih hal-hal yang bisa aja mendukung lo, kayak misalnya lingkungan yang suportif, yang tentunya bakal lo dapat juga di webinar, karena lo bakal join sama ratusan peserta lain kan, gitu. Yang basically bareng-bareng belajar. Yang kedua juga lo bakal dapat psikotes, di mana itu bakal ngebantu lo untuk mengenali diri lo. Dan lo juga bakal dapat worksheet, yang tentunya nanti bakal bisa mengarahkan lo, kayak kedepannya tuh lo mau kayak gimana, gitu. Kalau misal lo tertarik langsung aja ya, klik link yang ada di description box. Dan saran gue, ketika lo daftar, pakai kode promo ini ya. Khusus buat lo yang nonton video ini, lo bisa pakai kode promo ini. Jadi nanti lo bisa dapat diskon. Oke? Mungkin sekian dari gue, semoga videonya bermanfaat. Well, akhir kata, gue Evan dari 1%. Sebagai salah satu pembicara di webinar, well, as always, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.